Welcome to back my channel guys. Terima kasih telah mengklik video ini. Dan kali ini aku seperti biasanya aku akan mereaction resep DBM. Dari namanya aja udah bikin emosi, apalagi videonya. Dan untuk kalian yang penasaran, jangan banyak cakap. Dan untuk kalian yang belum subscribe, langsung saja subscribe di bawah ini. Jangan lupa like dan komen. Langsung saja mari kita reaction. Oke, aku udah masuk di TikToknya resep DBM. Oke, kita pilih dulu. Oke, langsung yang ke paling atas ya guys. Berhubung sebentar lagi bulan Ramadan, aku mau coba bikin salah satu ide menu takjil untuk berbuka. Menu ini juga bisa jadi salah satu ide menu jualan. Tadi aku udah bikin agar-agar yang dikocok pakai whisker dari stand cookware. Kemudian aku tuang air merah kayak gini dan aku kasih sirup. Terus tinggal aku potong-potong aja jadi kotak-kotak kecil. Resep ini aku dapat dari bibinya mama yang setiap kali bulan Ramadan dia selalu jualan jeli-jeli. Oh, jadi dia itu mau buat resep yang habis ini mau Ramadan guys. Oke. Kayak gini, buka satu buah kaleng koktail. Di sini aku cara bukanya cukup dipukul-pukul aja pakai pisau si bagian bawahnya. Tapi karena susah banget, akhirnya aku bolongin aja terus aku tuang deh. Rebus 3 buah rotan KW yang udah aku siapin, kemudian tinggal aku masak sampai mateng. Dan ini bukan rotan ya. Tadi awalnya bilang rotan guys. Anjir. Guys, ini spaghetti yang udah aku anyam. Siapkan pasta lainnya. Aku punya yang berbentuk pita. Terus tinggal aku rebus aja sampai dia matang. Kalau udah matang, tinggal ditiriskan dari airnya. Sekalian aku mau tiriskan juga spaghetti yang udah aku bikin. Kemudian biar nggak lengket, aku tambahin sedikit minyak. Terus aku aduk-aduk. Kemudian aku tuang koktail di atas nata de coco. Terus aku bakal pisahin mereka dari airnya. Berhubung aku suka banget sama air rasa leci, jadi di sini aku ganti kuahnya dengan kuah sirup rasa leci. Aku pakainya setengah botol, tapi kalian boleh sesuaikan aja dengan selera ya. Nah, sekarang aku lagi tumis bawang bombay, terus aku tambahin saus bolognese gitu dan juga daging cincang. Biar makin enak juga aku tambahin saus tomat pasta kayak gini. Aku pakai sedikit aja, terus aku aduk-aduk sampai mengental. Kebetulan di kulkas aku lagi ada jamur yang super gede banget. Alhasil aku coba potong dan aku olah lagi. Diolahnya barengan sama cabai kuning kayak gini yang super gede banget, bahkan lebih gede dari kelingking aku. Aku mau potong kedua sisinya aja, terus aku bakal potong-potong seperti biasa. Kalau udah, sekarang waktunya tinggal kita tumis semua bahan yang udah aku siapin. Buat tambahan potongnya, di sini aku pakai cabai merah dan juga cabai hijau ya. Terus aku tinggal masukin aja jamur dan aku masak sebentar aja. Kalau terlalu lama nanti mereka jadi layu. Lanjut yuk, kalau udah tinggal tuang aja dalam piring. Oke, kalau udah sebelum dimakan kita plating dulu ya. Aku bakal parut dulu sedikit keju. Kemudian aku susun spaghetti di atas piring dan aku juga tambahin pasta pita tadi. Udah gitu aku kasih sedikit keju. Tuang tumisan di pinggirannya. Udah gitu aku bakal tambahin saus mayones kayak gini. Ini adalah saus hotel yang mahal ya guys, kalau misalnya dioles-oles kayak gitu. Buat es koktail yang udah kita bikin tadi, tinggal masukin aja ke dalam gelas, tambahin es batu di bawahnya. Dan ini spaghetti yang udah aku bikin udah jadi guys. Waktunya tinggal kita makan aja. Cara makannya tinggal kita tuang aja saus yang udah kita bikin sebelumnya. Buat agar-agar Kayak di hotel-hotel guys makanannya. yang aku bikin pertama tadi itu bahan-bahannya aku pakai beberapa saset agar-agar, gula dan juga susu. Terus dimasak aja di atas kompor dari Mito Chiba. Udah gitu tinggal dipanasin aja sampai dia mendidih. Aduk-aduk pakai whisker dari stand cookware ya. Buat semua panci yang aku pakai dari awal video sampai akhir video, aku pakai panci dari stand cookware yaitu Roseris yang terdiri dari 4 jenis panci: wok pan, casserole pan, fry pan dan juga saucepan. Panci ini premium tebal dan non-stick dilengkapi dengan silikon LED di sekelilingnya, menjadikan Roseris series lebih premium dan elegan. Untuk warnanya terdiri dari summer pink, glow pink, green velvet, violet twist, dan milky white. Bisa untuk di kompor gas atau kompor listrik juga ya. Pastinya panci ini baby friendly dan juga memiliki lapisan anti lengket. Kayaknya kamu wajib punya deh. Berhubung sebentar lagi. Wah, kemarin biasanya resep DBM itu bikin emosi, tapi entah kenapa video yang ini nggak ada yang bikin emosi. Ya normal-normal aja. Guys, omnya mertua suami Sebentar. Omnya mertua suami. Omnya mertua suami. Suami punya om, yaitu mertua. Udah, nggak tahu aku udah. Otakku nggak sampai sana. Oke, next.
ada rencana mau berkunjung ke rumah. Mau gak mau, Curhat. karena aku orang yang selalu ada di rumah, jadi Ya. kali ini aku kebagian tugas guys. Aku disuruh mama mertua buat olah tempe Mama mertua ya, mama mertua aku bangga di sini. kuning kayak gini guys, dan aku tuh baru inget kalau tempe ini tuh paling enak kalau dijadiin cemilan yang satu ini. Di sini aku kurang lebih Tempe dah itu. Buat apa? Coba diparut. pakai sekitar 4 tempe aja guys, dan di sini tuh tempenya Tahu aku itu. serut-serut sampai bener-bener semuanya habis. Selain tempe, karena di rumah cuma sisa bahan tepung aja, jadi di sini aku bakalan campurin tepungnya sama tempe yang udah diserut. Gak lupa juga di sini aku kasih secukupnya bawang merah sama bawang putih halus. Gak lupa juga di sini aku tambahin telur. Pasti kalau ada telur pasti kuning-kuningnya ada 2. Pengerjaannya nggak cukup sampai di sini guys. Nah, kalau misalnya udah diaduk kayak gini, langkah selanjutnya di sini aku bakalan ambil secukupnya adonan. Biar makin enak, di sini aku bakalan tambahin isian. Isiannya dumpling. di sini aku pakai cedea fish dumpling chicken curry dan cedea fish dumpling matcha. Ini tuh gampang banget, tinggal kalian tuang di bagian tengahnya. Udah kayak gitu, ini tuh tinggal langsung ditutup dan dibentuk bulat. Ini tuh super simple banget kan guys, dan kalian juga harus tahu kalau cedea fish dumpling chicken ini cara masaknya bisa digoreng maupun direbus, dan ini tuh masaknya bisa dikreasikan sesuai selera kalian masing-masing Oh, ya gitu guys. ya. Di sini omnya dari paman mertua pasti Ih. Nggak tahu aku dah. Teruskan. seneng banget kalau dikasih cemilan yang satu ini. Jadi di sini kalau misalnya udah mateng, tinggal langsung diangkat aja. Kemudian ini tuh tinggal langsung dituangin aja di atas telur, dan ini tuh tinggal diaduk sampai bener-bener kecampur merata. Kemudian ini tuh tinggal langsung dilumuri pakai mie yang udah ditumbuk di awal ya Oke, guys. oke, Ini oke, tuh oke. lakukan berulang sampai semua adonannya habis. Nah, langkah selanjutnya ini bisa langsung kalian goreng atau kalian simpan lagi di dalam kulkas ya guys. Dan di sini tuh aku bakalan langsung goreng karena mau kedatangan paman dari mertua. Di sini digorengnya sampai bener-bener kecoklatan kayak gini. Kalau misalnya udah, ini tuh tinggal langsung disajikan aja. Ternyata ini tuh bikinnya simple banget loh guys, dan gak ngabisin banyak bahan. Selain itu juga cocok banget buat dijadiin cemilan, Mantap. dinikmatin bareng sama Enak keluarga. nih. Dan Oh. cedea fish dumpling selection Aduh, juga lapar aku sudah dah. tersedia di berbagai wilayah loh. Cedea juga hadir di Pia Sophie Mall, Lah, malah promosi next. Halo guys, di sini aku punya sesuatu yang bentuknya kerucut kayak gini. Halo, Tapi kerucut. masih dilapisin pakai aluminium foil. Apa Kira-kira apa ya dalamnya? Dan ternyata setelah dibuka sedikit demi sedikit, isinya yaitu nasi setengah matang. Nasi setengah mateng. Itu beras. Kenapa coba digituin dibuat kerucut? Fungsinya lo apa? Fungsinya itu apa sih DBM? Bilangnya nasi setengah matang. Bukan nasi setengah matang, itu emang belum matang. Itu masih dalam bentuk beras. Nah, nasi setengah matang ini mau aku olah jadi sesuatu. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Aku mau Buat apa coba nebak? bikin apa kali ini? Tapi sebelum itu, setelah aku selesai pretelin semuanya, di sini aku mau mandiin dulu Nanti pas pada akhir-akhirnya juga hancur guys ini berasnya guys. Kayak jadi bentuk kerucut lagi. Buat apa coba? berasnya, soalnya supaya nggak dimarahin Nah ya kan, pucuk-pucuknya kerucut aja udah mulai hancur guys. sama mama. Oh iya, jadi air yang aku pakai buat ngeguyur beras kayak gini, aku dapat dari pegunungan asli yang udah aku tempuh sejauh 70 km. Air pegunungan asli yang udah ditempuh 7 km demi mendapatkan air. Ada terserah kamu, aku dah. Dan di sini karena si berasnya itu keras banget, jadi aku mau luluhin. Kayaknya ini berasnya ini ditaruh freezer guys.
sampai bisa bentuk kerucut. Buat apa coba? Dia di sini aku coba gosok dengan lembut supaya dia bersih juga ya. Gosok. Ini gosok, kan? Itu bukan digosok, itu dipentung. Pentung pisan kepalamu ya. Setelah itu aku coba pukul-pukul kayak gini, tapi ternyata dia tetap keras banget guys. Jadi di sini kita coba pukul secara perlahan dan penuh perasaan. Penuh perasaan. Oke, ternyata setelah aku coba cara yang tadi, berasnya berhasil diluluhkan loh guys. Nah, di sini aku mau lanjut. Jadi aku dapat permintaan dari mama mertua. Katanya dia minta dibikinin. Astaga, mana ada mama mertua bikin susah menantunya. Aduh, dari sini udah mulai curiga guys. Kalau ini bakalan berasnya itu disusun satu persatu guys. Gila, genteng. Nasi tapi harus rapi. Soalnya Harus rapi. Nanti pada akhirnya juga ditaruh ke wadah guys. Bakalan bercampur gitu loh. Fungsinya lo apa sih? mama mertua aku nggak suka sesuatu yang berantakan guys. Makanya buat bikin nasi kayak gini juga dia minta kita buat susun dulu berasnya kayak gini. Soalnya Jadi mama mertuanya itu nggak suka kalau berantakan. Jadi harus disusun guys. Semua disusun. Mau makan disusun. Berasnya pun disusun. Rumah susun sekalian lah. dengan kayak gitu mama mertua bisa seneng banget. Dan perlu kalian tahu juga kalau ini salah satu tips disayang mama mertua untuk selama-lamanya. Disayang mama mertua untuk selama-lamanya. Ngomong-ngomong, tips yang satu ini udah banyak banget loh yang ngikutin dan dapat. Masa iya? Banyak yang ngikutin loh tips ini. Mana sih kalau nggak dirimu sendiri ya? Orang lainnya buat apa? Coba ngikutin resepmu satu persatu disusun itu. Bisa-bisa lapar, bisa-bisa mati kelaparan. Buat Testi yang bagus banget. Mereka semua terbukti makin disayang loh sama mama. Makin disayang deh sama mama mertua. Adanya kebalikannya, malah bikin emosi ya. Diusir dari rumahnya ya. Mama mertua, sampai-sampai ada juga nih saking disayangnya sama mama mertua, setelah dia ngelakuin tips yang satu ini, dia diminta buat keluar rumah dulu. Keluar rumah dulu, tidak keluar rumah dulu, itu emang diusir sampai selama-lamanya. Sama 1 minggu. Dan 1 minggu ya kan, dia bisa-bisa 1 tahun. Di sini siapa sih yang nggak senang kalau mama mertua nyuruh kita keluar rumah? Siapa sih yang nggak senang mama mertua keluar kita? Usir kita dari rumah ya. Apalagi ini selama seminggu. Apalagi selama seminggu. Gak seminggu mbak, itu 1 tahun. Sekalian bisa ndak usah pulang gitu. Iya. Deh kalau gitu kita lanjut aja lihat susun berasnya sekalian kita hitung ya sama-sama di dalam hati aja. Itu kan Dewi. Yuk kita lanjut. Jadi Ya kan, yang kita susun tadi. Ya kan? Akhir-akhirnya juga ditaruh jadi 1. Fungsinya lo apa? Ini kita masukin ke dalam rice cooker bersama teman-temannya ya. Teman-temannya. Terserah. Lupa juga di sini kita tambahin beberapa bumbu lalu kita tutup dan tunggu sampai matang. Ini sudah martabak. Jadi awalnya beras, sekarang langsung jadi martabak manis sama martabak asin. Dibuka, ini dia hasilnya udah jadi. Jujur di sini aku kaget banget karena setelah dibuka hasilnya jadi kue spesial untuk. Jujur aku jadi kaget banget. Kaget itu emang martabak kamu tuh beli tadi. Hari Valentine yang udah telat ini.
Baca apa itu? Oke deh, tanpa nunggu lama, di sini kita pindahin dulu kue-kuenya hasil masakan kita tadi ke dalam. Hasil masakan kita tadi, perasaan kamu udah dimasak nasi. Kenapa sekarang jadi terang bulan sama martabak? Piring kayak gini ya. Kita angkat dan pindahin satu persatu. Jangan lupa disusun juga supaya Susun makin boleh, karena susun terus. cantik. Finally, ini dia hasil masakannya yang udah kita buat hari Ini dia masakan yang sudah jadi. ini. Udah jadi. Ini pasti enak banget loh guys. Pasti enak lah. Orang martabak mana sama asin. Awalnya tadi itu beras guys. Kenapa jadi martabak? Hai guys, temenin aku yuk bikin. Astaga. Tadi di video pertama itu normal-normal aja. Pas kedua sudah mulai curiga. Ketiga udah bikin emosi. Dan keempat ini tuh kenapa malah menjadi videonya. Cemilan buat para bocil cuman pakai 4 bahan. Ya kan? Kenapa setiap satu butir telur itu kok ada 2 kuningnya? Beli di mana ya? Pengen Oke, pertama-tama di sini aku mau coplokin dulu 1 butir telur kembar. Kuning telurnya kita pisahin ya guys, dan untuk putih telurnya di sini tinggal ditambahin aja 4 sendok makan gula pasir. Udah gitu. Astagfirullah. Cobek buat apa coba? Mau dipakai cobek kan harusnya cobek itu buat cabe, buat sambal gitu loh. Ini malah buat putih telur sama gula. Kalau saya pakai mixer kan juga bisa, pakai wadah lain gitu loh. Kenapa harus pakai cobek? Kedua bahan ini tinggal kita ulek aja sampai merata. Sekarang pakai cibuk guys. Cibuk mandi itu guys. Pindahin ke dalam gayung kayak gini sambil Astagfirullah. Sendok tengahnya bolong. Ya Allah, aja. ditambahin 1 saset madu, 1 Kenapa Itu harus tolong. itu kalau mau dijatuhkan adonannya apa baking sodanya kan nggak pakai sendok pun bisa langsung aja dikasih gitu loh. sendok teh baking soda, 1 sendok teh vanili, kemudian aduk. Nah, biar lebih berwarna, di sini aku mau masukin lagi kuning telurnya guys. Udah itu tinggal Fungsinya lo apa? Fungsinya apa? Ha? kita kocok aja, kemudian pindahin ke dalam wadah yang lebih besar. Lanjut, Ih, buang-buang tempat kamu itu. tinggal kita masukin aja deh tepung terigu sambil disaring kayak gini ya guys. Kalau Sambil disaring ya guys. Kan harusnya kan disaring nunggu selesai ini langsung ditumplak kan harusnya kan nggak perlu saringan loh. Fungsinya lo apa? kalian orangnya nggak sabaran, kalian bisa langsung tumpulkin aja. Terakhir, tambahin susu cair, kemudian aduk merata, lalu tutup. Kita diemin sekitar 10 menit. Nah, sambil nunggu di sini Guys, udah keluar dah corong merahnya. aku mau buka dulu corong merah yang berisi piring. Yang ternyata ini tuh dalamnya ada biskuit, guys. Nah, Iya ada biskuit lah orang kamu masukin Itu biskuit. tolong. ini kita keluarin dulu isian biskuitnya. Oh iya, isian biskuitnya ini jangan dibuang ya guys, karena di resep kali ini aku mau olah juga. Dan untuk biskuitnya tinggal kita masukin aja ke dalam toples sambil ditambahin susu cair. Corong merah lagi. Jika perlu corong merah pun bisa sebenarnya langsung ditaruh ke wadah. Kayak gini. Jangan lupa dituangnya pakai corong merah ya guys, biar Corong merah guys, kenapa nggak corong yang lain? nggak tumpah-tumpah. Kalau udah tinggal kita tutup aja, kemudian kocok. Nah, setelah dikocok hasilnya bakal tercampur merata kayak gini. Gak sampai situ, di sini juga aku mau tambahin 1 butir telur kembar. Di sini langsung kita ceplokin aja ya Nah, kembar guys. Nah, lagi. kalau kalian nggak punya Kembar telur terus, kembar, nah. kalian bisa pakai 2 butir telur biasa aja guys. Untuk ceplokinnya di sini aku pakai saringan dulu kayak gini ya guys. Astagfirullah. Itu kan saringan buat memisahkan antara kuning sama putihnya. Dan kenapa setelah terpisah dijadikan satu lagi? Hah?
Dokter mastiin telurnya ini masih seger. Oke, kalau udah tinggal ditumpukin ada yang aja masih ke dalam utuh. wadah lo yang kayak gini. Gak boleh ketinggalan, kasih masuk soda kue dan vanili cair seikhlasnya. Lalu aduk. Nah, kalau adonannya masih agak cair gini, kalian bisa tambahin tepung terigu sedikit demi sedikit ya guys, sampai adonannya agak mengental kayak gini. Kalau udah sama kayak adonan sebelumnya, kita Corong merah lagi. Tadi yang besar, sekarang kecil. didiemin sekitar 10 menit guys. Untuk adonan Jelas lama pertama lah, ya yang udah Allah. didiemin, aku mau tuang ke dalam botol. Tadinya aku mau tuang pakai corong merah guys, tapi ternyata lama. Ya udah, Ngerti aku ngono lho. Wis ngerti kan lek suwe. Lapo kok satik corong merah? Hah? tuang aja kayak gini. Jangan lupa kita tutup. Nah, lakukan langkah Tutupnya yang hampir sama kayak corong merah ya. sama untuk adonan yang keduanya ini ya guys. Oke, kalau udah di sini langsung kita siapin aja pennya. Nah, buat bikin pancake kayak gini, aku selalu pakai pan dari stand Oh. cookware. Di sini aku Katanya pakai aku kalau rosary kamu pakai- set yang fry pakai pan itu ukuran ya. 24 dengan tutup. Tenang guys, karena pennya anti lengket, jadi buat bikin adonan pancake kayak gini nggak ada drama nempel-nempel. Hasil pancake-nya pun super duper mulus banget. Di sini aku bikin dua varian ya guys, ukuran besar dan ukuran mini kayak gini. Untuk masaknya pakai api kecil aja ya guys, jangan lupa dibalik. Kalau udah di sini pancake-nya tinggal kita kasih topping aja deh. Untuk isian pancake yang biskuit hitam ini, di sini aku pakai krim putihnya ya guys. Dan untuk yang original, di sini aku pakai isian coklat kayak gini. Nah, untuk pancake mininya tinggal kita siram aja dengan madu guys. Nah, pancake-nya udah jadi, langsung kita potong aja buat lihat dalamnya kayak gimana guys. Nah, untuk potongnya di sini aku pakai stain diamond knife dari stand cookware. Isinya ada 6, terdiri dari 4 pisau, 1 gunting dan 1 asahan guys. Pokoknya wajib punya. Dan cobain juga. Wajib punya. Wajib guys ya. Kamu juga harus beli lo ya. Wajib katanya lo. Juga resepnya buat para bocil ini guys. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Kalau bilang selamat mencoba, aku juga gak mungkin coba. Buat apa? Caramu itu bikin. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian untuk subscribe di bawah ini dan jangan lupa like juga dan komen. Oke, terima kasih.